Aisyah. Kali ini aku mau bagiin video mengenai perangkat apa saja sih yang ada di komputer, terus gimana cara perangkat-perangkat tersebut bekerja. Sepanjang video ini, kita akan melakukan pembedahan komputer desktop menggunakan animasi 3 dimensi. Mirip seperti laboratorium pembedahan di kelas biologi, namun sebaliknya, kita akan menelusuri bagian dalam komputer ini dan membongkar setiap bagian perangkat kerasnya. Kami kemudian akan menggunakan mikroskop dan memperbesar untuk memberi Anda pandangan nanoskopik dan transistor dan struktur lain di dalamnya. Untuk membuat video ini, kami membongkar semua perangkat keras di dalam komputer desktop biasa. Kami menyolder dan melepaskan komponen dari masing-masing papan sirkuit tercetak dan mengambil ribuan gambar. Kemudian, dengan menggunakan gambar-gambar ini, kami dengan cermat membuat model 3 dimensi setiap komponen mulai dari casing komputer hingga resistor terkecil. Hasilnya, inilah semua perangkat keras yang akan kita jelajahi sepanjang video ini. Ini terlihat seperti TKP di mana seseorang dengan kejam menghancurkan komputer dan mengatur semua komponennya. Tapi mari kita langsung saja. Kita akan memulai perjalanan ini dengan Central Processor Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu dan di dalamnya terdapat bungkusan logam kecil yang menampung sirkuit terpadu yang secara teknis disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada bagian sirkuit tercetak yang mendistribusikan 1200 titik koneksi ke landasan pendaratan yang berinteraksi dengan susunan jaringan pendaratan pada motherboard. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian berbeda, tetapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 inti tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap inti cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian-bagian fungsional yang berbeda. Ada lusinan elemen yang agak rumit di dalam diagram ini. Dan Anda dapat menantikan serangkaian video yang sedang kami rencanakan yang akan mengeksplorasi arsitektur komputer dan cara kerja masing-masing bagian ini. Mari kita perbesar tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu sehingga kita dapat melihat masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer, dan dalam cetakan ini terdapat 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapis kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal. Di antara lapisan-lapisan tersebut bersama-sama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multilayer atau jalan raya menghasilkan komputer yang dapat menjalankan miliaran operasi setiap detik. Sekarang mari kita perkecil dan lihat bagian lain dari CPU. Di masing-masing inti terdapat change memory L3 dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU yang kurang bertenaga. Di kiri atas adalah pengontrol memori yang mengirim data ke RAM dan dari RAM. Dan terakhir di paling kiri adalah agen sistem dan platform I/O yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboardnya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak yang berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya dan berbagai microchip, komponen, soket, port, slot, hardware, dan konektor yang disolder ke dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal selain PCB adalah chipset, yang merupakan sirkuit terintegrasi yang terdapat di bawah unit pendingin di sini dan terhubung langsung ke bagian agen sistem di CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagaimana CPU dan chipset terhubung ke yang lainnya. Seperti yang terlihat di sini, CPU terhubung langsung ke DRAM, 1 atau 2 layar, GPU, dan mungkin beberapa SSD yang dicolokkan ke slot M2. Chipset mengatur hampir semua hal lainnya. Data yang mengalir melalui Ethernet atau Wi-Fi. Data masuk dari solid state drive dan hard drive yang dicolokkan ke port SATA. Beberapa slot PC, keyboard dan mouse Anda, perangkat USB, dan audio dikirim ke speaker atau dari mikrofon. Sekadar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat selama 65 tahun terakhir dan terus berkembang. Jadi detail yang kami tampilkan harus dianggap sebagai contoh PC masa kini dan bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan kita fokus pada modul penguturan
tenaga atau VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berasal dari satu daya menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU. Karena seluruh daya mengalir melalui komponen-komponen ini dan efisiennya sebesar 80 hingga 90%. Unit pendingin harus ditempatkan di bagian atas saat kita membahas topik daya. CPU ini mengonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 lampu LED sehingga menghasilkan sejumlah besar panas yang dihasilkan. Pendingin khusus ini menggunakan pompa untuk mengalirkan cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator yang memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara, dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah motor DC tanpa sikat yang dibuat dari PCB, chip kontrol dan starter di sisi kering, penghalang di sisi tengah, dan kemudian rotor magnet permanen dan implant di sisi cair. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator, sehingga mencegah kebocoran cairan pendingin. Mari kita beralih ke catu daya yang mendistribusikan daya ke seluruh komputer. Di sini, trafo utama mengurangi tegangan dan menjembatani batas isolasi antara tegangan tinggi sisi primer dan tegangan rendah di sisi sekunder yang digunakan di seluruh komputer Anda. Inilah PCB control yang memastikan tegangan keseluruhan stabil dan mengirim sinyal penyesuaian ke transistor daya switching di sisi primer menggunakan optoisolator. Ada lusinan komponen lain yang digunakan untuk menyaring tegangan masukan dan menghasilkan berbagai tegangan keluaran, yang kemudian dikirim ke semua perangkat keras berbeda di komputer Anda. Misalnya SSD hanya mengonsumsi beberapa watt, dan konektornya menggunakan voltase ini, sedangkan GPU Anda dapat mengonsumsi ratusan watt menggunakan konektor dan voltase ini. Mari kita kembali membedah komputer ini dan beralih ke kartu grafis dan GPU yang juga merupakan otak dari komputer. Yah, sebenarnya analogi ini tidak terlalu berfungsi dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, membuka kartu grafis kita melihat PCB lain dengan sirkuit terintegrasi GPU di tengah, chip VRAM dan sekelilingnya, dan modul pengatur tegangan di samping. Di atas IC terdapat heatsink dengan kipas untuk menghilangkan panas, dan di sisi kartu grafis terdapat HDMI dan display port antarmuka PCLA, dan di sisi lain terdapat konektor daya input. Mari kita fokus pada sirkuit terintegrasi GPU yang mirip dengan CPU, memiliki lebih dari 1000 batalan solder yang menghubungkannya ke PCB. Saat membuka kemasannya, kami menemukan cetakan GPU yang sangat berbeda dari CPU. Di sini terdapat sekitar 11,8 miliar yang disusun menjadi 6 klaster pemrosesan grafis dengan total 28 streaming multiprosesor. Setiap multiprosesor streaming terdiri dari 128 core, sehingga menghasilkan total 3.584 core. Setiap inti memiliki bagian untuk aritmatika integer dan floating point, dan bagian untuk mengantri operan dan mengumpulkan hasil, dan jauh lebih sederhana daripada inti CPU. Selain itu, pada die terdapat change memory L2 yang dibagikan di antara semua klaster pemrosesan grafis. Satu set pengontrol memori yang terhubung ke VRAM yang terletak di sekitar prosesor, dan antarmuka PCLA untuk menghubungkannya ke CPU. Saat kami memperbesar untuk melihat tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu, kami menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang kami lihat di CPU, dengan transistor di bagian bawah dan labirin berlapis-lapis kabel logam di atasnya. Sebuah struktur ini diproduksi di pabrik dan pabrik fabrikasi dan semikonduktor bernilai miliaran dolar. Tetapi ini adalah topik untuk video yang berbeda. CPU dan GPU serupa dalam banyak hal, namun GPU memiliki ribuan inti yang terbatas pada aritmatika dasar, sedangkan CPU hanya memiliki sedikit inti yang menjalankan operasi yang jauh lebih rumit. Selain itu, CPU memiliki prediksi cabang dan saluran mendalam yang mengoptimalkan eksekusi kode. Berikut adalah contoh singkat tentang apa yang dapat dilakukan GPU.
Ambil gambar ini yang masing-masing terdiri dari 16 juta piksel dengan nilai RGB untuk setiap piksel. Cara sederhana untuk mencerahkan gambar ini adalah dengan menambahkan 20 pada masing-masing angka tersebut. Sebuah CPU memiliki 10 inti dan dengan demikian melakukan aritmatika 10 angka sekaligus, sedangkan GPU mendistribusikan data ke ribuan inti sehingga melakukan pemrosesan paralel yang jauh lebih besar. Mari kita tutup kartu grafis ini dan membahas secara singkat tentang model 3 dimensi. Perhatikan bahwa ini adalah model kartu grafis yang sedikit lebih tua, karena kami membeli sebagian besar perangkat keras kami sebagai komponen yang tidak berfungsi dari eBay, dan kemudian seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kami merobohkan dengan cara yang agak merusak. Untuk memodelkan semua secara akurat, selain itu terkadang komponen yang ditampilkan tidak kompatibel, seperti motherboard ini yang bertuliskan DDR4 sedangkan DRAM-nya adalah DDR5. Meskipun demikian, memandalkan dan menganimasi segala sesuatunya agar terasa seperti Anda benar-benar berada dalam komputer membutuhkan waktu sekitar 500 jam. Mari kita lanjutkan dan lihat DRAM dan solid state drive dan hard drive. Kami tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama karena kami memiliki seluruh rangkaian video tentang solid state drive. Namun dengan cepat, CPU berkomunikasi langsung dengan DRAM melalui saluran memori yang berjalan di dalam motherboard. Di dalam masing-masing 8 chip DRAM ini terdapat sirkuit terintegrasi yang terdiri dari 32 bank memori. Masing-masing lebar 8.192 kolom dan tinggi 65.536 baris. DRAM menyimpan data sementara menggunakan kapasitor dan transistor yang disebut sel memori 1IC dalam array 2 dimensi. Data dapat diakses dalam waktu nanodetik, namun di antara 8 chip ini hanya 16 GB data yang dapat disimpan sementara. Untuk saat ini, mari beralih ke SSD yang secara permanen menyimpan data dan array 3 dimensi yang disebut 3D NAND. Array ini memiliki tinggi 100 hingga 200 lapisan, lebar 32 hingga 64.000 kolom, dan kedalaman 32 hingga 64.000 baris. Selain itu, dalam satu chip SSD seperti ini, terdapat beberapa array 3 dimensi NAND yang ditumpuk satu di antara yang lain. Hasilnya, sebuah microchip dapat menyimpan data berukuran terabyte, namun membaca dan menulis data membutuhkan waktu sekitar 50 mikrodetik, yang 3000 kali lebih lambat dibandingkan DRAM. Saat memperbesar suatu sel memori SSD, kami menemukan jebakan muatan yang menyimpan berbagai tingkat muatan yang memungkinkan 3 bit data disimpan secara lebih permanen. Melihat NVMe dan SATA SSD, keduanya memiliki chip yang penyimpanan data 3D NAND. Chip DRAM untuk buffering dan penyimpanan tabel pemetaan data, serta chip pengontrol. Mari kita lanjutkan dan membedah hard disk drive. Di sini kita mempunyai disk yang dipasang pada poros dengan motor yang memutar disk pada ribuan RPM. Kepala baca tulis bergerak melintasi disk untuk mengakses satu track dari 1,5 juta track data lainnya. Mari kita perbesar kepala baca tulis. Kepala baca tulis mengubah arah domain magnetik lokal di lapisan kecil pada disk, sedangkan kepala baca tulis merasakan perubahan dalam domain magnetik. Disk drive ini bahkan lebih lambat dibandingkan SSD, hanya membutuhkan waktu beberapa milidetik untuk diakses, sehingga menghasilkan waktu baca dan tulis yang lebih lambat. Namun biaya penyimpanan per terabyte lebih murah. Sejauh ini kami telah membahas semua perangkat keras di dalam komputer Anda. Jadi terima kasih telah menonton sejauh ini, dan sebagai bonus inilah tampilan dalam mouse komputer dan roda gulir di atas, cahaya inframerah, sensor gambar, dan beberapa lensa di bawah ini, serta baterai dan prosesor di tengah. Untuk mouse komputer, kami memiliki video khusus terlapis yang mengeksplorasi sensor gambar dan roda gulir dengan detail luar biasa. Selain itu, inilah tampilan bagian dalam keyboard dasar dengan garis plastik yang mengalirkan listrik ke seluruh tombol, dan ketika ditekan tombol tersebut melengkapi sirkuit yang dirasakan oleh prosesor di sini. Kurang lebih seperti itulah tampilan di dalam komputer Anda. Kamu yakin masa depan akan memerlukan penekanan yang kuat pada pendidikan komputer, dan kami berterima kasih kepada semua sponsor keanggotaan